Halo, kamu apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa, podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu nih yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Saya Rara Kalesaran. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang juga tidak kalah spesial dengan yang lain, yaitu ini tren child free di kalangan pasangan muda yang lagi banyak diperbincangkan. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dulu dan juga beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo ya setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Selain itu juga nih, jangan lupa yang pengen kenal lebih dalam lagi tentang kesehatan mental, langsung beli buku Dr. Darmawan deh. Ya, judulnya adalah Pembaharuan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup melalui interpretasi hermeneutika naratif restoratif. Cara mendapatkan buku ini gampang sekali, ada di e-commerce. Kalau suka yang baca-baca digital, e-book begitu ya, ada softbooknya juga bisa dibeli di Play Store. Nah, kalau kita ngomongin mengenai tren child free begitu ya, kalau zaman dulu kan orang kalau nikah langsung mau langsung nih gitu kan, mau punya anak berapa gitu, sudah ada satu ditanya lagi mau nambah kapan gitu kan. Tapi zaman berganti, sepertinya sekarang sudah bukan keharusan ya mempunyai anak. Terbukti banyak sekali pasangan yang mulai memutuskan untuk child free atau menikah tanpa anak karena ada yang memang nggak ingin, ada yang merasa tidak mampu sehingga daripada masa depan anaknya terkatung-katung, sekali tidak usah gitu ya, atau dengan alasan-alasan yang lain. Nah, meskipun gerakan ini dianggap mendobrak budaya dan juga agama, tapi ternyata mulai banyak yang mengambil pilihan ini. Nah, sebenarnya faktor apa sih yang melatar belakangi child free ini dan juga kenapa ya alasan orang bisa memilih untuk child free, tidak mempunyai keturunan, tidak ada yang meneruskan apa namanya keluarganya, silsilahnya. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Darmawan Apurnama, PhD, psychiatrist, psikiater dari FKUI, dan Dr. Filsafat dari STF Driakara. Hai dokter. Halo Mbak Ara, ketemu lagi. Ketemu lagi kita, salam sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Wah, ini asik nih kita ngomongin tentang child free. Ini mulai banyak diperbincangkan nih, Dok. Awalnya ada YouTuber Gita Savitri gitu ya, dia mengutarakan opininya mengenai child free. Lalu timbul nih pro kontra, mulai banyak juga selebgram yang ikutan gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja nggak sih? Ya, jadi memang ya sebetulnya orang memilih untuk child free itu ada banyak alasan ya, bukan hanya Mm-mm. masalah emosional atau trauma masa lalu, tetapi ada masalah misalnya kondisi fisik pasangan, ya Ya. kesehatan pasangan, kemudian juga misalnya juga ada pada pemeriksaan kesehatan pranikah ada penyakit bawaan yang kemungkinannya serius untuk muncul bila mempunyai anak, lalu juga mungkin masalah ekonomi, ya. Mhm. Nah, jadi kita jangan melihat dari sudut pandang negatifnya saja, tapi juga kita lihat bahwa ini adalah sudut pandang positif di mana ini adalah sebuah upaya untuk mengatasi potensi masalah atau masalah yang timbul. Ya tentunya Mhm. kalau dari sudut pandang yang negatifnya ada yang bilang wah ini egois, mau bebas aja, mau enak sendiri seperti itu ya. Ya kita Mhm. nggak bisa juga langsung menjudge seperti itu. Nah untuk pasangan yang memang memikirkan untuk hal itu, nah ini ada hubungannya mungkin dengan buku saya tentang apa namanya mencari makna hidup ya. Nah, jadi mencari makna perkawinan di dalam makna Mhm. hidup besarnya gitu ya. Mhm. Termasuk makna hidup berkeluarga, Oke. berpartner ya. Seperti itu, Mbak. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja ya, sah-sah aja ya. Sejauh ini sih tidak ada hukum positif yang mengatur ya. Memang Mhm. kalau kita bicara dari sudut agama, pernikahan itu salah satunya adalah mempunyai keturunan. Tapi kalau Oh, dari segi hukum, saya rasa belum ada hukum yang mengatur bahwa seorang yang menikah harus mempunyai anak gitu. oke. Itu tadi dari kacamata, dari agama, dari hukum. Kalau dari kacamata psikiater gitu ya, kalau dokter melihat fenomena ini mulai digemari, mulai dianut oleh banyak pasangan muda, sebenarnya kenapa? Faktor apa yang melatar belakangi? Apakah memang zamannya sudah bergeser atau bagaimana? Dulu dari 10 anak jadi 2 anak cukup, sekarang jadi nggak ada anak nih, Dok.
Ya, dari sudut pandang psikiater sebagai dokter spesialis ya, Mhm. memang yang tadi saya ungkapkan, kita harus mempertimbangkan masalah kondisi kesehatan kita. Satu itu, lalu kondisi kesehatan fisik, lalu setelah itu kondisi kesehatan mental ya. Jadi memang ini perlu sebuah konseling yang mendalam Iya. untuk misalnya di keluarga ada gangguan mental serius yang mungkin akan menurun ya, seperti Mhm. misalnya mungkin ada schizophrenia, mungkin ada retardasi mental, atau mungkin ada Oke. autism, ya itu kan kuat genetiknya. Nah ini perlu kita apa namanya eh, konselingkan ya, pasangan siap atau tidak, kemudian masalah nanti siapa yang merawat anaknya, ya itu eh, harus bagaimana kita kira-kira mempersiapkan, menyekolahkan anaknya ke sekolah khusus misalnya. Jadi itu yang berkaitan dengan masalah psikiatri ya. Jadi Mhm. masalah kedokterannya maupun masalah psikisnya. Ya sehingga kalau dibilang salah atau betul, sejauh Mhm. kita tidak semata-mata alasan child free-nya adalah karena trauma masa lalu, lalu kita nggak pernah berusaha untuk merecovery trauma masa lalu kita, atau sejauh itu bukan terkait dengan kecemasan kita yang berlebihan sehingga kita mengantisipasi terlalu terlalu berlebihan lalu jadi takut punya anak ya. Mhm. Saya rasa itu sah-sah saja ya. Tapi kalau karena tadi karena masalah takut berlebihan, karena antisipasi berlebihan, karena trauma masa lalu, saya rasa itu kita beresin dulu dari segi psikis ya, dari segi Mhm. mental. Nah, kalau itu bisa beres, kita bisa memilih dengan lebih eh, jernih, dengan Mhm. pertimbangan yang lebih jernih. Karena apa? Karena misalnya menikah di usia 20-an, wanita itu mempunyai jam biologis ya. Jadi sampai Iya. usia di atas 35, kalau nanti dia berubah pikiran, maka mempunyai faktor resiko yang lebih besar apabila dia Mhm. mengandung anak di atas usia 35 ya. Walaupun Mhm. memang sekarang dengan kecanggihan kedokteran, ilmu kedokteran, banyak juga ya yang melahirkan usianya 40 ya, masih oke, masih sehat gitu ya. Nah, tetapi kan kita harus perhatikan jam biologis tadi ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara ada trauma masa lalu, ada juga tekanan mental. Bagaimana cara healing itu? Apakah juga perlu untuk apa namanya, di-switch gitu pikirannya sehingga dia akhirnya nanti mau mempunyai anak, atau ya sudah kita healing saja traumanya, masalah child free atau tidak, ya itu hak dia gitu? Ya, jadi ada paling tidak ada 2 step ya. Pertama healing dulu. Nah, Mhm. setelah healing, kondisinya baru dia diajak konseling untuk memilih apakah pilihannya masih tetap child free atau dia sudah bisa berani membuka kesempatan untuk mempunyai anak, ya. Mhm. Mempunyai kalau child free kan maksudnya kan tidak punya anak sama sekali, termasuk Iya. juga tidak mengadopsi anak. Ya kan kalau misalkan mau mengadopsi anak itu ada lagi tuh masalah yang perlu diperhatikan karena Mhm. bibit bobot bebet anak yang diadopsi ini juga kan mesti tahu. Lalu potensi apa aja yang mungkin nanti muncul juga dalam pengasuhan juga mesti ngerti. Karena Mhm. anak gimana pun juga membawa karakter bawaan, membawa sifat bawaan Mhm. selain sifat yang dibentuk dari pengasuhan. Ya, jadi paling nggak ada 2 tahap tuh. Nah, kalau healing kita udah pernah bicarakan kan ya, healing 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 terhadap trauma masa lalu, ya Iya. masalah inner child segala macam. Mhm. Nah, yang step keduanya ini yang mungkin kita mesti perhatikan konseling masalah kondisi saat ini setelah recovery dari setelah healing ya. Nah, kemudian memilih saat ini dan kedepannya bagaimana. Karena hidup itu kan Iya. pilihan, ya pilihan dengan tanggung jawabnya, dengan akibatnya. Mhm. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai child free gitu ya, kalau saya ini correct me if I'm wrong ya, sepertinya pasangan sekarang itu penuh ketakutan gitu karena melihat ada kasus-kasus perceraian kemudian anak yang menjadi korban. Kemudian juga mereka takut nanti mereka tidak bisa mengkuliahkan atau menyekolahkan dengan baik sehingga mereka memilih untuk tidak mengambil resiko itu begitu. Nah, sebenarnya apakah juga dengan child free mereka akan bebas dari tekanan mental itu, Dok?